Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang di MK Sejarah Dakwah pada prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester ganjil 2020-2021. Dengan dosen pengampu saya sendiri, Fahma Islami. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf karena di pertemuan 1, 2, dan 3 saat ini kelas masih kita gabung dalam satu waktu, dan insya Allah di minggu depan diawali oleh pembahasan presentasi kelompok pertama, kita kembali kepada jadwal normal. Meskipun kita masih di tengah-tengah masa pandemi, semoga tidak mengurangi semangat teman-teman semua, semangat kita semua dalam menuntut ilmu, dan tidak mengurangi kehikmatan dan keefektifan proses perkuliahan kita secara daring ini. Baik teman-teman semuanya, di pertemuan ketiga saat ini kita akan membahas tentang dakwah sebelum masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dari masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun sebelum ke arah situ, kita akan review kembali pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang pengertian sejarah dakwah dan ruang lingkup sejarah dakwah. Mungkin teman-teman semuanya sudah sering mendengar kata sejarah dakwah atau sejarah dan dakwah. Nah, teman-teman semuanya, sudah kita ketahui sejarah dakwah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu dalam upaya berdakwah kepada sesama manusia, dalam berupaya mengajak, menyeru kepada manusia agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti sistem Islam. Kata sejarah sendiri dari bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun, artinya pohon. Dakwah juga dari bahasa Arab, dari asal kata da'a yad'u da'watan, artinya memanggil, menyeru, mengajak. Pada pertemuan ke-8, orang Inggris menyebut sejarah sebagai historia. Sekarang kan ada pertemuan kedua. Orang Yunani Kalau bisa sih menyebut kata sejarah sebagai historia. Hari ini sudah dibagi kelompoknya. Ruang lingkup dari sejarah dakwah sendiri dikuatkan oleh ilmu-ilmu yang lainnya, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, bahwa dari tarikh Islam, sejarah peradaban Islam, atau sejarah pendidikan Islam, itu sejajar dengan ilmu atau wawasan keilmuan sejarah dakwah. Nah, untuk apa sih kita belajar sejarah dakwah atau tujuan dari wawasan keilmuan sejarah dakwah ini? Yang pertama berfungsi agar kita mengetahui strategi berdakwah atau keberhasilan berdakwah para nabi dan rasul. Nah, kedua, sejarah dakwah bertujuan sebagai penyemangat dakwah kita pada saat ini. Ketiga, sejarah dakwah berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan berdakwah. Yang keempat, sejarah dakwah juga memberikan pengetahuan kepada umat manusia, kepada kita semua, tentang perkembangan atau tahapan-tahapan dakwah dari masa kenabian sampai rasul. Kemudian kita juga mengetahui konflik-konflik umat muslim pada saat nabi dan rasul berdakwah.
dikorelasikan dengan konflik saat ini, kita bisa mengambil ibroh dan hikmah dari semua itu. Nah, sejarah dakwah juga berfungsi agar kita mengetahui pengaruh berdakwah itu seperti apa dan kekuatan berdakwah. Nah, sejarah dakwah juga memberikan kita pengetahuan atau prediksi hal-hal atau gejala peristiwa yang akan terjadi di masa depannya, dikorelasikan dengan masa lalu yang sudah terjadi. Jadi sejarah merupakan barometer kehidupan umat manusia. Nah, teman-teman, patut kita ketahui dan ingat juga, sunatullah dalam berdakwah itu selalu memihak kepada orang-orang yang beriman. Suatu keberhasilan dan suatu kegagalan itu atau kebinasaan itu Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang enggan menerima ajakan seruan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sejarah selalu menyatakan atau memberikan fakta-fakta tentang peristiwa kemenangan dan kekalahan dalam peperangan umat Islam dan kaum kafir. Nah, sunatullah yang terjadi ini benar-benar tidak bisa kita pungkiri. Fakta-fakta yang sudah terjadi, dari mulai fakta peristiwa, fakta tokoh yang berperan di dalamnya, fakta waktu yang terjadi, fakta efek, fakta pengaruh, fakta kemenangan, dan sebaliknya fakta kekalahan itu benar-benar tidak bisa dipungkiri. Itu semuanya fakta yang terukir dari sejarah umat manusia. Apa ada yang menyalahgunakan fakta-fakta tersebut? Oh, banyak. Oleh karena itu, kita semua dianggap perlu dan wajib hati-hati dalam menggali ilmu, terutama ilmu tentang sejarah, karena banyak pihak yang tidak menyukai suatu kemenangan tertentu, sehingga pihak tersebut menyalahgunakan suatu sejarah demi kepentingan dirinya, demi kepentingan emosionalnya atau pribadinya, demi kepentingan. Nah, oleh karena itu kita harus mencari dan memegang sumber konkret, terutamanya dari Al-Quran dan penunjangnya dari pengetahuan, referensi yang konkret, yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam. Baik teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sudah mempunyai buku sejarah dakwah sesuai dengan pegangan MK kita, baik itu sejarah dakwah Bapak Dr. Syamsuddin atau sejarah dakwah Wahyu Ilaihi, bisa sambil dibuka bukunya. Baik teman-teman semuanya, dari pengetahuan tentang pengertian dan ruang lingkup sejarah dakwah bisa kita ambil kesimpulan, dan semoga kita bisa pahami hikmah dan ibrohnya sebelum ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya ini mengenai dakwah sebelum perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sih teman-teman? Nah, dakwah yang terjadi sebelum masa Nabi Muhammad yaitu dakwah yang berlangsung dalam kondisi agama Islam ini belum ada di muka bumi, atau belum diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad belum lahir ketika itu. Nah,
Dari pembahasan ruang lingkup wawasan keilmuan dengan dikaitkan dengan dakwah sebelum masa Nabi Muhammad, kenapa kita mengambil dakwah dari masa kenabian Nuh sampai Isa? Kenapa kok Adam dan Idris tidak diikut sertakan? Nah, karena Adam dan Idris merupakan silsilah awal manusia. Ketika manusia itu diciptakan, Adam pertama kali dan keturunan Idris mengikuti. Jadi pada masa itu masih dibentuk tatanan kehidupan, keturunan, kemudian peradaban. Nah, awal mula adanya ruang lingkup atau wawasan keilmuan atau masyarakatnya lebih banyak, sehingga kebudayaannya, perekonomiannya mulai berkembang, mulai ada. Kemudian dari segi kepemimpinan, pertahanan, militer atau kesukuan, kemudian perekonomian dan bisnis dan segala macam itu awal mulanya mulai ada berkembang dari masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi kita korelasikan ya antara apa alasannya dakwah sebelum Nabi Muhammad itu terhitungnya dari Nabi Nuh, karena pada masa Nabi Nuh itu sudah mulai peradaban itu berkembang. Ipolexos Budhan Kamil, ilmu perpolitikan, perekonomian, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, militer itu sudah mulai ada pada masa Nabi Nuh alaihissalam, atau kesukuan pada saat itu, masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah, apakah Nabi Adam dan Idris berdakwah? Berdakwah. Kita mengambil bukan dari segi wawasan atau keilmuan tentang pergerakan dakwah atau ekspansi dakwahnya, tetapi kita ambil dari segi ketauhidannya, hikmah dan ibrohnya kita harus ambil sebagai penyemangat atau sebagai tameng untuk kekuatan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam dan Idris itu sudah berdakwah dengan kepercayaannya, keimanannya, keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Nabi Nuh diberikan situasi dan kondisi masyarakatnya yang benar-benar jauh dari ajaran Allah, jauh dari keimanan, jauh dari kebaikan-kebaikan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu Allah memberikan Nabi Nuh kekuatan, karena sunatullah dalam berdakwah itu adalah Allah memberikan mukjizat atau kekuatan kepada orang-orang pilihannya. Salah satunya yaitu ke-25 Nabi ini. Salah satunya dari Nabi Nuh yang beliau diberikan ujian banjir bandang, dengan dia diberikan ujian masyarakat semua, hampir semua, bahkan keluarganya itu berpaling dari ajakan atau seruan Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi Nuh dikatakan sebagai orang gila yang perbuatannya tidak masuk akal, membuat perahu di atas gunung. Kan kalau sekarang membuat perahu di dekat-dekat laut ya, ini di atas gunung, karena memang ya sunatullahnya ya seperti itu. Allah sudah memberikan terlebih dahulu penglihatan, pengetahuan, prediksi peristiwa yang akan terjadi nanti, peristiwa yang Allah berikan sebagai azab, dan peristiwa yang Allah berikan sebagai keselamatan untuk
Nabi Nuh dan para pengikutnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan. Begitu juga dengan nabi-nabi selain Nabi Nuh, Nabi Soleh, Ismail, Nabi Yusuf, Ibrahim, Isa. Nah, nabi-nabi ini yang benar-benar memiliki takaran atau ujian menghadapi masyarakatnya yang berbeda-beda. Dari segi kesukuan, dari segi kepemimpinan pada saat itu benar-benar berbeda-beda. Dari segi karakternya juga berbeda-beda. Nabi Lut, masyarakatnya, karakternya menyukai atau kondisi dari masyarakatnya itu memiliki rasa suka terhadap sesama jenis. Allah azab dengan lahar yang sangat panas, yang dalam satu waktu atau waktu yang sangat singkat semuanya beku dengan kekuatan lahar atau api yang dikeluarkan dari gunung. Nah, seketika dalam waktu yang singkat Allah memberikan gejala alam yang sangat dahsyat yang langsung memusnahkan tatanan kehidupan pada saat itu di masa atau pada tatanan masyarakat yang ingkar terhadap Nabi Lut. Nah, kemudian Ibrahim pun tidak main-main menghadapi seorang raja dibakar oleh api yang sangat membara, tetapi api tersebut tidak bisa menghanguskan dirinya. Karena apa? Sunatullah lagi, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang pilihannya agar dakwah terus berlanjut, agar orang yang tidak percaya menjadi percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu oleh saudara-saudaranya karena iri akan ketampanannya, kecerdasannya, kemudian kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Dari rasa iri, dengki, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf atau menyembunyikan Yusuf ke dalam sumur yang sangat dalam. Nabi Sulaiman dengan keahlian atau mukjizatnya bisa berbicara dengan hewan dan pengaruh besar lainnya yang berpengaruh terhadap keimanan manusia, yaitu Nabi Sulaiman juga bisa berinteraksi dengan jin, baik itu jin muslim ataupun jin kafir. Nah, dari situ peradaban atau istilahnya sebagai sihir-sihir itu mulai muncul pada masa Nabi Sulaiman. Jadi antara bentrok dengan jin muslim dan jin kafir. Kemudian begitu juga dengan Nabi Ayub. Ayub diberikan penyakit yang kalau saat ini kita melihat itu sangat menjijikan sekali. Tapi Ayub tetap sabar, tetap beriman kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah, tetap berdakwah meskipun Nabi Ayub dijauhi oleh masyarakat. Kemudian Nabi Musa diangkat sebagai anak seorang penguasa yang sombong, apalagi yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Menghadapi bapak angkatnya atau seorang ibu angkatnya, Siti Asia, menghadapi suaminya yang begitu sangat sombongnya, tapi mereka berdua tetap pada keimanannya kepada Allah, tetap memegang pundi-pundi ketauhidannya yang akan menyelamatkannya di surga. Oleh karena itu Siti Asia termasuk orang yang Allah sudah janjikan surga. Dan Nabi Musa berhasil membelah lautan
dan berhasil menenggelamkan bala tentara Firaun. Itu balasan dan penglihatan bukti bahwa orang yang beriman selalu dalam kemenangan. Nah, sampai kepada Nabi Isa yang diberikan seorang ibu yang sangat luar biasa, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam itu tidak pernah menikah, tapi Allah berikan anak. Allah buat dia hamil, mengandung seorang calon nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, meskipun begitu, Siti Maryam cerdas dalam memandang satu peristiwa sebagai bukti kebesaran bahwa ada Tuhan bagi dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Siti Maryam berbahagia dan sangat sekali merawat anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu kita semua ketika diberikan segala sesuatu atau peristiwa, husnuzon, jadi positive thinking. Jadikan sesuatu atau segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti di Al-Quran surat Yusuf ayat 111, bahwa segala peristiwa, segala sesuatu yang terjadi itu tidak lain tidak bukan sebagai ibro, sebagai hikmah. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengambil hikmah dari segala peristiwa yang terjadi pada dirinya atau terjadi pada sekitar kehidupannya, sekitar orang-orangnya, masyarakatnya. Segala sesuatu keburukan, kebaikan, itu semuanya Allah terjadikan untuk kita bertabayun, untuk kita bermuhasabah, menghitung diri. Kalau misalkan keburukan terjadi kepada kita, wah berarti kita sedang dinasehati terus-menerus, diwaswisu fi sudurin nas, dari setan membisik-bisikkan keraguan-raguan terhadap kita. Jangankan dalam aktivitas keburukan kita atau ketika kita bersalah, setan itu masuk, tidak. Tapi dalam peristiwa kebaikan-kebaikan kita, setan itu tetap selalu masuk. Jadi oleh karena itu, jangan terpancing, selalu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Karena hanya kebenaran yang ada di sisi Allah, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Nah teman-teman, sementara itu yang saya sampaikan, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa dakwah sebelum masa Nabi Muhammad SAW adalah dakwah yang terjadi ketika agama Islam itu belum diajarkan atau belum diturunkan. Nah kemudian dakwah sebelum masa Nabi Muhammad SAW terhitung dari dakwah Nabi Nuh sampai dengan Nabi Isa. Bentuk dakwahnya adalah dakwah tauhid. Bagaimana para nabi mengajak umat manusia atau kaumnya atau masyarakatnya mengetahui bahwa manusia itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dunia ini hanyalah sementara, dan semua manusia akan mengalami mati. Kemudian setelah kematian, manusia itu ada kehidupan yang abadi, yaitu di negeri akhirat. Jadi belum menginjak kepada sistem Islam, belum menginjak kepada aturan-aturan atau syariat Islam. Nah, jadi masih pembentukan ketauhidan atau
memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses pembentukannya itu di masa-masa itu, di masa-masa Nabi Nuh sampai Nabi Isa. Demikian, semoga bermanfaat. Dari Ibu terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.